Okay. Jadi anak-anak generasi sekarang itu concern lingkungannya sudah sangat tinggi. Saya itu harus mengajari diri saya. Kalau saya ke toko itu nggak usah pakai plastik ya. Misalnya saya ke Periplus gitu, ditawarin kan pakai plastik apa enggak. Generasi anak muda sekarang mereka udah plastik. Nggak perlu. Jadi pertanyaan itu silly, ngapain mesti ditawarin plastik gitu loh. Nah ini kan sebetulnya modalitas kalau kita mau bicara. Nah ini, kalau kita mau bicara pandemi ini adalah sebuah gateway, sebuah portal gitu ya, dari satu dunia ke dunia yang lain. Nah sebetulnya ini modalitas ini, teknologi, kesadaran akan lingkungan. Ini sesuatu yang harus disistematisir untuk manusia ini ketika melewati masa pandemi ini bergerak kepada satu dunia yang lain. Nah, satu dunia yang lain itu ya ini, lebih concern pada lingkungan, punya perspektif yang lebih luas gitu ya. Dan itu dibantu oleh teknologi. Nah, kira-kira begitu. Sehingga tantangan bagi kami di perguruan tinggi adalah dosennya tentu saja harus disiapkan menuju ke sana, kurikulumnya juga harus disiapkan ke sana gitu. Yang itu memang saya akui tidak mudah gitu. Lebih sulit untuk mengajak orang tua berubah daripada mempersilahkan anak-anak kita itu berkreasi sesuai dengan kemauan mereka yang itu seperti yang kita mau gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Pras. Ibu Anita? Ya, saya kira teknologi itu berkembang terus ya. Baik itu dalam kecanggihannya, kompleksitasnya, namun juga ke user friendly-annya. Jadi yang namanya manusia itu bisa terus belajar sampai akhir hayat itu ya istilahnya. Tapi memang mungkin modalnya atau gaya belajarnya yang berbeda. Sebagai contoh ya di tempat kami ada dosen-dosen yang sudah sepuh itu pun masih bisa gitu. Bahkan kami evaluasi ke mahasiswa bagaimana PJJ ini mereka sudah meresponnya, dan masukan-masukan dari mahasiswa seperti yang paket data mereka cepat habis, ya kami pun harus menyesuaikan, mencari moda-moda yang lebih hemat untuk paket data mahasiswa. Tapi ternyata ditanya dosen favorit selama PJJ ini, ada salah satu dosen yang profesor yang sudah sepuh gitu ya, sudah hampir 80 tahun, dan itu dan ternyata bisa pakai PJJ. Memang harus sabar mendampingi pelatihan. Biasanya ini kalau saya bercermin dari pengalaman orang tua sendiri ya, ibu saya sudah 80 tahun tapi mau mengikuti memonitor cucunya ini happeningnya gitu ya. Jadi bermedsos juga, pakai Facebook, pakai Instagram. Sering-sering nanti lupa passwordnya gitu. Tapi teknologinya kan juga semakin ramah gitu ya. Password juga sudah nggak harus diingat lagi, bisa pakai sidik jari. Jadi teknologinya pun juga semakin ramah terhadap semua kebutuhan. Nah, tadi yang dikatakan Pak Pras betul sekali. Anak-anak muda ini punya sesi seperti ini yang sudah pernah dilakukan ya dengan Romo Sunu dan dari Unika Sugio Pranata itu membedakan antara medium dan isi ya, dan substansi. Nah ini yang generation gap antara yang kelompok migran digital dengan yang aktif digital itu adalah kelompok migran mungkin seperti Pak Pras, Pak Toto, dan saya juga ini terlalu kaku dalam melihat ini mediumnya PJJ, isinya ini. Sementara di kalangan anak muda itu antara medium dan substansi itu mereka bisa menggabungkan. Biasanya yang meragukan PJJ adalah interaksinya kan terbatas. Bagaimana mereka bisa punya keterlibatan sosial? Kita belajar kepada anak-anak muda bahwa keterlibatan sosial mereka itu tetap jalan gitu ya. Ada banyak contoh-contoh crowdsourcing, crowdfunding, aksi-aksi sosial yang dijalankan oleh anak-anak muda itu lewat medium daring, dan mereka berjalan dengan sangat baik. Bahkan dalam arti tertentu kalau pendidikan hanya disempitkan ke arah pengajaran seperti dicontohkan Bu Anita tadi, hanya sekedar menghafalkan kapan perang Diponegoro dan seterusnya, sekarang udah kalah dengan Google ya Bu ya. Iya.
Google sudah bisa menjawab hampir semua pertanyaan gitu ya, ibaratnya. Oke, tetapi masuk ke dalam justru mengenai yang pokok, yang substansial dalam hal pendidikan, Bu. Pendidikan itu kan juga ada banyak layers ya, bukan hanya soal sistemnya atau apa. Kalau saya lebih concern pada sesuatu yang secara lebih menyeluruh. Pendidikan itu kan kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara itu lebih kurang juga bagaimana memanusiakan manusianya ya, diutuh semacam itu. Dan dengan pembelajaran daring semacam ini, di satu sisi teknologi membantu, tetapi barangkali yang kemarin-kemarin itu bisa dipraktekkan, sekarang harus dimodifikasi. Terlebih dalam hal soal yang disebut sebagai personal care atau cura personalis ya, one-on-one, pendampingan satu persatu. Kalau dulu mungkin anak yang diamatin itu ada sesuatu, mungkin oleh guru PP-nya bisa diajak ngobrol, dan seterusnya. Sekarang kan kalau pembelajaran model daring, ada keterbatasan yang tidak serta-merta bisa terakomodasi. Ya. Apakah ada saran bagaimana supaya pendidikan itu juga menjadi lebih utuh? Termasuk barangkali misalnya pendidikan di rumah juga menjadi lebih proaktif terhadap proses yang oleh sekolah, oleh kurikulum itu juga diarahkan. Karena kekhawatiran saya juga kadang apa yang kita sebut sebagai hidden curriculum gitu ya, tidak diajarkan, tetapi karena setiap harinya itu yang dilihat di rumah gitu ya, itu yang malah lebih dicerap oleh anak. Mungkin sekolah mengajarkan disiplin, mungkin di sekolah mengajarkan soal kejujuran dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah ada komentar atau ada saran mungkin dari Mas Pras dan Bu Anita? Monggo. Iya, saya sekali lagi cerita pengalaman nyata aja. Saya beberapa hari lalu ditanya oleh kampus ministry, ini situasi kampus ini normal kapan ya? Karena kita nih kampus ministry mau melakukan kaderisasi. Kita punya tradisi untuk mencari bibit-bibit mahasiswa untuk dikader segala macam. Kemudian ada beberapa program. Saya balik tanya, yang dimaksud normal itu yang kayak apa gitu. Nah, terus saya malah diundang meeting di antara kampus ministry, lalu para pengelola, ada romo mahasiswa dan sebagainya, dan saya persis menyitir conversation-nya Romo Sunu itu. Saya bilang begini, kalau esensinya itu adalah pendampingan, itu kan sebetulnya yang kita mesti perhatikan itu kan yang dikatakan Romo Sunu itu kedalaman intelektual, kedalaman sosial, dan kedalaman spiritual. Saya tanya, apakah ketiga ini dengan situasi sekarang tetap bisa dilaksanakan? Gitu. Ya, tentu saja ada plus dan minusnya. Tetapi katakanlah saja, kalau misalnya pendampingan spiritual itu bisa tetap dilakukan dengan one-on-one, face-to-face online, gitu masih tetap bisa dilakukan. Jadi kalau ada coaching terkait dengan pendalaman spiritualitas masih bisa dilakukan. Intelektual juga mungkin masih bisa dilakukan, tentu saja gitu ya. Nah, yang memang jadi problem adalah bagaimana membangun kedalaman sosial itu dengan interaksi yang sangat terbatas. Tetapi saya memberikan ilustrasi yang tadi Bu Anita bilang, bahwa minat kita terhadap sosial itu nggak harus atau bukan sama dengan ketemu orang gitu. Bahwa kita diam di balik laptop kita ini, kalau memang otak kita dan perasaan kita itu terlibat untuk urusan sosial, maka kan akan ada penemuan-penemuan sosial di situ gitu, misalnya soal crowdfunding dan sebagainya gitu. Jadi tetap bisa dilakukan sebetulnya. Jadi tentu saja kalau kita referensinya adalah ketika dulu ketemu lalu bisa melakukan pendidikan itu secara full dengan metode-metode yang katakanlah berinteraksi dengan alam lah, dengan ini, ya tentu saja tidak bisa sekarang semua orang harus tinggal di rumah gitu. Tapi dengan keterbatasan itu pun sebetulnya kita masih tetap punya peluang untuk melakukan pendidikan secara utuh gitu ya. Baik dari sisi intelektualnya, sisi sosialnya maupun secara sisi spiritualnya. Kira-kira begitu. Oke, makasih Mas Pras. Bagaimana Ibu? Ya, tadi Pak Toto menyitir Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu juga
mengemukakan bahwa pendidikan itu sebetulnya punya 3 sentra sekolah, sentra keluarga ini yang utama sebetulnya ya, kemudian sekolah dan masyarakat. Nah, pandemi ini sudah memaksa mengembalikan anak ini kepada keluarga, sentra keluarga. Jadi ini mungkin berkahnya ya, bahwa ya yang tanggung jawab yang memegang tanggung jawab utama dalam pendidikan anak itu adalah keluarga. Bahwa modernisasi kemudian menghadirkan sekolah itu sebagai bagian dari proses modernisasi. Tapi jangan lupa bahwa keluarga ini adalah sentra yang utama. Nah, sebetulnya relasi orang tua dan anak sebagai mitra dalam pendidikan itu sebetulnya tidak berubah baik sebelum ataupun sesudah pandemi ini. Tidak, PJJ itu hanya formatnya saja, hanya mediumnya saja. Saya bercermin dari pengalaman sendiri sebagai orang tua. Ya, memang anak saya sudah bukan masa usia sekolah, walaupun anak saya ini baru menyelesaikan program ekstensi di Atmajaya, Pak Pras. Think Policy ID itu ya, Think Policy ID. Jadi seminggu 2 kali dia ke Atmajaya. Waktu itu dia bekerja di Jakarta, seminggu 2 kali ke Jakarta. Kemudian karena instruksi PJJ menyelesaikannya lewat online. Tapi anak saya sudah pada usia dia selesai S2 sudah nggak didampingi lah untuk proses pembelajarannya. Ya, tapi saya merefleksikan dari proses dulu ketika dia SD, SMP, SMA. Itu ya ini yang ranah kedalaman intelektual yang Romo Sunu soroti itu. Saya kira itu ada lapisan-lapisan juga dari ranah kedalaman intelektual yang relasi orang tua dan anaknya itu sebetulnya tidak PJJ itu hanya formatnya saja. Tetapi begini, kalau bercermin dari pengalaman saya sendiri dulu, ya saya mengajak anak untuk belajar untuk dalam proses pendidikan lah. Tapi saya tidak mau masuk ke dalam materi yang sangat misalnya ketika anak itu belajar kalkulus gitu, ya itu saya nggak akan bisa membantu gitu, nggak bisa gitu, dan saya nggak akan mau dibuat ikut stres bahwa ini anaknya nggak bisa gimana gitu, malah gitu ya, ketika ada sebagian orang tua yang ini bukan hanya masalah PJJ, sebelum PJJ pun relasi orang tua dan anak itu bisa menjadi deteriorating gitu ya, menjadi counterproduktif ketika orang tua masuk ke dalam ranah intelektual yang sebetulnya itu dangkal. Tadi Rabindranath Tagore itu mengatakan, kita itu merampok anak dari sukacitanya berbahasa karena anaknya harus, ayo hafalkan ini tensesnya, ayo hafalkan ini struktur katanya. Itu malah kita merampok anak dari sukacitanya berbahasa, atau merampok anak dari keterkaitannya dengan alam semesta karena mau mengajarkan geografi. Ini ibu kotanya apa? Gitu. Jangan masuk ke situ. Itu otonomi anak. Biarlah anak mencari sendiri. Kalau di rumah sekarang dengan PJJ ini anaknya tidak bisa, ya orang tua jangan mengambil alih itu tanggung jawab anak, cari sendiri. Paling enggak, tetapi orang tua tetap mendampingi gitu. Ayo kita cari gimana, memotivasi gitu. Sehingga anak tidak kehilangan dan tidak memutus perjalanan anak untuk masuk dalam kedalaman intelektualnya. Oke. Nah, pemaksaan ini lalu sepertinya mengkondisikan, terlebih kalau pendidikan untuk yang kelas bawah ya, itu semacam homeschooling, atau saya kadang mengistilahkannya semi homeschooling, karena dalam arti tertentu juga masih tanggung jawab sekolah, dalam arti tertentu ya orang tua dipaksa oleh keadaan ikut lebih bertanggung jawab di dalam prosesnya. Nah, semi homeschooling ini apakah bisa menjadi salah satu dari banyak alternatif gitu ya, yang barangkali bisa didukung gitu ya. Lalu kalaupun itu bisa, lalu secara bagaimana? Apakah ada tanggapan seumpama model semi homeschooling? Nanti persisnya kayak apa saya juga belum punya bayangan, ya. Tetapi bahwa peran tadi yang disebutkan oleh Ibu Anita, nanti peran keluarga juga lebih optimal, pihak sekolah juga lebih optimal, masyarakat atau negara juga lebih optimal, sehingga ketiga pilar itu bisa saling mendukung. Ada tanggapan mungkin dari Mas Pras atau Ibu Anita?
Iya, saya ini memang aku ini masa ini betul-betul sulit ya. Saya barusan dapat kiriman dari seorang teman yang share tentang tuntutan para mahasiswa Harvard. Mereka menuntut administratorsnya, rektor dan pengelolanya itu untuk menjelaskan ini Harvard mau kemana ini, kuliah lagi mau kapan dan mau kayak apa, gitu. Yang intinya mereka bilang nggak mau dong kalau saya sekolah di Harvard dan saya hanya kuliah online. Ngapain saya bayar mahal dan sekolah di prestisius di Harvard tapi sama dengan ikut Coursera gitu misalnya. Iya, Coursera. Nah, jadi saya memang melihat ini soal keseimbangan sih akhirnya. Jadi tetap ada satu keseimbangan yang kita harus tuju. Kalau kita bilang sekarang ini, ya kesempatan sekarang semua mata kuliah mau nggak mau harus online. Apakah setelah situasi berangsur pulih itu lalu semuanya harus online? Saya juga enggak. Jadi pasti harus ada yang disebut blended. Nah, seberapa blended itu tentu harus tentukan ya, disepakati oleh berbagai pihak mungkin di setiap institusi akan beda-beda. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi soal apakah homeschooling dan sebagainya itu juga sama sebetulnya. Kan kalau kita lihat, kalau misalnya Menteri nanti Mendikbud itu mengeluarkan bahwa sampai akhir tahun itu belum bisa full sekolah, itu kan anak-anak itu juga mau nggak mau semi homeschooling gitu, mungkin sekolahnya di gilir gitu ya, kelas ini masuk, besok libur, ganti kelas yang lain gitu, untuk menghindari kerumunan yang terlalu banyak gitu. Nah, keseimbangan itulah yang menurut saya mesti dirumuskan, baik pada level institusi maupun level pribadi keluarga. Jadi keluarga kan juga pasti menentukan ini keseimbangannya mau di mana gitu. Yang paling konkret ya, ini karena harus work from home ini sebetulnya lebih capek loh, karena orang jadi minta-meeting di kapanpun gitu. Bahkan di hari libur pun juga merasa punya hak untuk ngajak meeting, karena kita toh nggak bisa kemana-mana gitu. Nah ini kan juga, ini problema baru juga nih bagi saya sih, nggak ada hari libur sama sekali gitu, semua hari sama gitu. Nah ini kan juga pada akhirnya harus menentukan gitu, equilibriumnya itu ada di mana. Itu sih. Baik, terima kasih. Ibu Anita. Ya, homeschooling ini kan sebetulnya istilah yang kemudian digunakan untuk komodifikasi suatu program lah ya. Ada kelompok-kelompok yang memang sudah mengadakan homeschooling itu, dan kemudian karena situasi pandemik itu kita jadi mau mengadopsi juga. Tapi kalau dalam arti yang luas, ya homeschooling itu mengacu pada kerangka Ki Hajar Dewantara, ya itu seharusnya memang selalu harus ada homeschooling itu. Tapi homeschooling dalam kaitan yang sempit, materi sekolah, kurikulum yang harus diselesaikan di rumah, ini ya dalam situasi pandemi, situasi PJJ ini memang yang sedang dan harus terjadi. Dan bagaimana nanti ke depannya itu yang memang harus dirumuskan. Tetapi kalau tips untuk orang tua, ya saya mengerti kegalauan dan kecemasan orang tua ya ketika mendampingi anak, dan anak banyak tanya dan orang tua tidak bisa karena keterbatasan waktu atau juga pemahaman, penguasaan materi gitu ya. Kalau itu bukan materi yang menjadi spesialisasi orang tua, ya dia akan kesulitan menjawab itu. Tapi ini juga bagian dari pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Ketika sejak kecil ya mengenai disiplin, tanggung jawab anak, itu jika orang tua bisa menanamkan itu seharusnya tidak menjadi masalah. Ketika orang tua juga sibuk dengan pekerjaannya sendiri, walaupun harus work from home, orang tua juga sibuk, tetapi ketika itu anak sudah bisa ditanamkan mengenai disiplin, tanggung jawab, keteraturan untuk sekolah walaupun dari rumah, terus mengerjakan tugasnya sendiri, ya itu menjadi bagian dari pendidikan karakter juga yang sekarang banyak dilakukan di rumah dalam sentra keluarga ini. Baik, terima kasih Ibu Anita. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri diskusi kita pagi hari ini, gitu ya. Seumpama Mas Menteri
bertanya kepada Bu Anita dan Mas Pras. Dalam kondisi semacam ini, sebaiknya saya mesti bikin apa nih? Ya, mesti bikin apa? Oke, tanpa meninggalkan yang aspek pokok tadi, substansial, apakah bisa dibantu dengan saran atau ide mengenai entah itu sistemnya, entah itu model-model pembelajaran, pengajaran yang mesti lebih dikembangkan, walaupun tadi di sana-sini kita sudah mulai bicarakan. Tapi apakah ada sesuatu yang secara spesifik Ibu Anita dan Mas Pras hendak sampaikan? Terima kasih. Silakan. Ini juga pengalaman sangat real, karena waktu Mas Menteri itu merilis kebijakan tentang Kampus Merdeka, itu kami para rektor diundang, dan nggak tahu kenapa saya itu dipanggil ke depan gitu, conversation langsung dengan Pak Menteri, Mas Menteri, dan dia tanya, apa catatan untuk Kampus Merdeka ini? Agak mirip dengan catatan tentang situasi sekarang kuliah online ini. Saya bilang begini, Pak Mas Menteri, ini yang namanya Kampus Merdeka, ini linear juga dengan situasi sekarang kita harus online. Itu sebetulnya memberi kesempatan bagi yang memang mampu itu untuk bergerak lebih tinggi. Jadi soal misalnya akreditasi, sekarang nggak perlu lagi kalau misalnya udah A ya dia bisa akreditasi internasional yang dikejar, tidak perlu nasional. Nah tetapi ya saya bilang, kita membayangkan Indonesia itu nggak seragam loh. Salah kalau melihat Indonesia itu refleksinya Jakarta gitu. Kita mesti melihat dari yang aspek ujung pulau-pulau terluar itu di Papua dan sebagainya. Nah, menurut saya bilang kementerian mesti punya perspektif untuk melakukan capacity building terhadap kelompok yang di bawah ini. Kalau enggak, yang namanya Kampus Merdeka maupun sekarang kuliah online ini, itu akan memperbesar kesenjangan. Dan itu bagi saya adalah resiko yang sangat serius ya, kalau tidak dimitigasi sejak awal. Jadi menurut saya, kalau saya ditanya, saya akan bilang, tolong perhatikan soal akses, soal capacity, bahan pembelajaran, dan sebagainya, bagi kelompok yang ada di bawah yang memang akses dan kemampuannya sangat terbatas gitu. Udah deh, jangan pikiran kami yang di Jakarta, kira-kira begitu. Kita bisa melesat untuk mencari sumber pembelajaran yang terbaik di dunia gitu, tapi teman-teman kita yang di pelosok itu mereka sangat kesulitan sekali, bahkan untuk yang sangat basic yaitu akses. Nah itu kementerian mesti bikin sesuatu. Terima kasih. Terima kasih, Mas Pras. Ibu. Ya. Kalau saya ingat 2 buku ya soal ini disrupsi. Satu Disrupting Class, Clayton Christensen ya yang menulis yang istilah inovasi, disruptive innovation itu dipopulerkan. Kemudian ada lanjutannya, jadi penulis keduanya itu yang Michael Horn itu menulis lagi blended learning. Blended learning. Itu mereka memprediksi, jadi blended learning itu penerimaannya tidak masif. Jadi tahun 90-an pertengahan diperkenalkan, 2005 buku yang kedua ditulis soal blended learning. Mereka memprediksikan nanti tahun 2019. Jadi waktu itu 2005 ya, belum ada bayangan mengenai pandemi. 2019 itu nanti 50% mata kuliah, mata pelajaran di Amerika loh ini. Di Amerika itu akan PJJ, akan blended learning. Kemudian mereka menawarkan beberapa model blended learning. Nah, ternyata tahun 2020 ini semua ya, jadi kalau menurut catatan UNESCO 186 negara ini sudah mem-PJJ-kan sekolahnya. Gitu. Jadi ini kan krisis yang memang memaksa kita untuk, tadi kata Pak Pras, momentum peradaban itu harus ada lompatan gitu. Saya baru menulis lompatan kata ini. Nah, tapi kalau untuk Indonesia ya, konteks Indonesia, apa yang bisa diusulkan ke Menteri, yang pertama-tama itu infrastruktur jaringan itu harus dimasifkan ke seluruh Indonesia. Jadi PJJ ini membuat kita sadar, jadi membangun kesadaran bahwa ada digital divide yang makin melebar ini, yang harus diselesaikan. Ya pertama-tama infrastrukturnya akses jaringan internet ini harus dibuat merata untuk seluruh Indonesia. Bukan hanya karena pandemik, tetapi sebelum pandemik ini pun digital divide-nya itu sudah makin melebar karena akses itu.
Dan blended learning ini sudah menjadi kebutuhan bukan hanya karena pandemik. Karena nanti memang disrupsi itu sedang terjadi. Hanya pandemik ini menjadi kita sadar bahwa mungkin Romo dan Ibu Bapak ingat cerita katak itu kan, katak yang ditaruh di air mendidih langsung atau dididikan pelan-pelan itu, mana yang survive sudah ada eksperimentasinya itu kan. Nah sekarang ini kan kita pada katak yang masuk dalam air mendidih secara langsung, jadi harus cepat melompat. Nah kecepatan melompat ini yang harus kata Pak Pras dimitigasi itu. Jadi infrastruktur yang pertama harus dibangun supaya itu merata, dan yang kedua juga ya ini saya setuju dengan Pak Pras, harus ada pemetaan itu, kesiapannya. Pemetaan itu termasuk juga hambatan-hambatan untuk melakukan lompatan itu ya harus ditiadakan untuk yang sudah siap, ya. Banyak sekali hambatan itu dalam aturan, misalnya ya standar nasional pendidikan untuk yang dasar menengah maupun yang perguruan tinggi, masih ada aturan-aturan yang menulis jumlah maksimal siswa 32 atau 28, STR, rasio dosen mahasiswa, itu semua sudah usang sekali. Kalau kita nanti mengadopsi blended learning, jadi blended learning itu sudah dilakukan sebelum pandemik ini, tetapi sangat terbatas. Hanya beberapa sekolah yang melakukan blended learning. Dan itu dari sekolah-sekolah yang melakukan itu sudah ada bukti-bukti empiris bahwa capaian pembelajaran itu maju sangat pesat dengan adanya blended learning. Maju sangat pesat, padahal ada yang kalau di Indonesia ini, itu adalah kalau diakreditasi sekolah, akreditasi BAN PT, itu masih menjadi sesuatu yang mengikat gitu. Kalau tidak dipenuhi, nilainya turun, ya. Misalnya rasio dosen mahasiswa, rasio profesor, lektor kepala, dan segala macam itu usang sekali. Gitu. Untuk sekolah-sekolah dasar menengah maupun universitas sudah nggak boleh pakai indikator-indikator itu lagi. Dan di sekolah-sekolah yang sudah menggunakan blended learning, sebelum pandemik sudah ada capaian-capaian pembelajaran yang ada lompatan. Sementara ya itu karena keterpaksaan juga. Budget tidak tersedia dengan cukup, sementara demand makin besar, anak-anak yang termasuk yang berkebutuhan khusus itu dimasukkan ke sekolah itu, karena keterpaksaan akhirnya pimpinan sekolah bisa membuat terobosan, melakukan lompatan dengan blended learning, dan ternyata itu bisa mengangkat dengan penghematan anggaran bahkan. Ya, penghematan anggaran ya karena student teacher ratio-nya itu, hambatan itu bisa diatasi dengan kebijakan yang diubah untuk menyesuaikan dengan situasi. Nah, blended learning itu ada modelnya, ada pilihannya lah. Sehingga itu sekali lagi Indonesia itu sangat luas, sangat beragam. Saya setuju dengan Pak Pras, tidak boleh satu set indikator itu diberlakukan untuk semuanya. Untuk tempat-tempat yang baru belajar soal PJJ dengan infrastruktur yang nantinya baru diberikan pada mereka, ya tidak boleh diperlakukan sama dengan yang di Jakarta atau di Surabaya gitu misalnya. Itu yang terobosan seperti yang dibutuhkan. Baik, terima kasih Ibu Anita dan Mas Pras untuk kesempatan berbincang-bincang. Kalau saya boleh menyederhanakan dari apa yang kita bicarakan tadi, pandemi COVID-19 ini memang memaksa kita untuk mau tidak mau justru memang harus berubah. Ia mengubah diri, tetapi juga mengubah arah pendidikan kita, model-model pendidikan kita. Nah, itu ketiga pilar yang tadi disebutkan, keluarga, sekolah, dan masyarakat, mau tidak mau memang harus bersinergi. Maka dalam hal ini memang sangat dibutuhkan kemauan untuk melompat. Nah, melompat itu berarti kan juga keluar dari zona nyaman ya. Kalau dalam istilah Ibu Anita dalam salah satu presentasi kan bagaimana ke zona learning, kemudian ke growth learning, semacam itu bisa diakomodasi, bisa didorong ke arah sana. Nah, sebelum mengakhiri diskusi ini, karena kita ada sekitar 23 hadirin di ruangan Zoom ini, apakah ada pesan
dari Ibu Anita atau Mas Pras, karena kebetulan semua ini para pemerhati pendidikan dan mereka juga punya hati untuk pendidikan anak-anak Ibu Pertiwi di Indonesia. Apakah ada 1-2 kata yang tidak disampaikan untuk sesama para pendidik? Ya kalau saya begini, pendidikan itu kan salah satu basic right ya, hak dasar dari setiap manusia. Dan itu memang ya sesuatu yang masuk akal karena dengan pendidikan itulah dia nanti itu akan mendapatkan hak-hak yang lain gitu, hak ekonomi, hak politik dan sebagainya gitu. Karena itu, karena toh di sini adalah para pengelola sekolah, ya hari ini saya kira tantangan yang paling besar adalah memastikan orang-orang yang sudah bisa sekolah itu tetap bisa lanjut. Karena dengan situasi ini pasti mereka punya risiko untuk tidak bisa lanjut. Dan yang kedua, orang-orang yang harusnya punya hak untuk sekolah itu harus dibantu gitu, karena kalau dibiarkan itu mereka akan menjadi yang tadi saya bilang generasi yang hilang, karena harusnya mereka mampu untuk sampai misalnya perguruan tinggi, tapi karena situasi seperti ini orang tuanya punya masalah dengan ekonomi, jadi tidak jadi masuk ke memiliki kesempatan di perguruan tinggi atau pendidikan yang jenjang yang lain. Jadi ini membutuhkan bela rasa yang mungkin agak lebih luas dan longgar untuk memastikan pendidikan ini menjadi instrumen penting yang memenuhi hak dasar dari manusia seseorang. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Ibu Anita? Ya, ini kepada para pemerhati dan pegiat ya, saya kira mungkin saya yakini ya yang pegiat dan pemerhati ini mungkin kan sudah lebih banyak membaca, banyak berinteraksi, banyak menggumuli lah isu-isu pendidikan, tantangan-tantangan dan juga peluang-peluangnya. Saya kira para pemerhati dan pegiat ini dalam berbagai peran dan kapasitasnya itu mempunyai privilege, sekalian juga ini beban ya dan tanggung jawab untuk bisa mendampingi masyarakat, tentunya masyarakat pendidikan atau stakeholder pendidikan yang lebih luas untuk bisa ya mungkin kata memandu itu terlalu sombong ya, tapi mungkin mendampingi saja ya, mendampingi karena sesama pejalan gitu ya, dalam perjalanan yang sama menuju kehidupan yang lebih baik itu sudah menjalani perjalanan ini bisa mendampingi supaya semuanya itu bisa selamat dalam badai ini. Jadi apakah lewat wawasan atau lewat kesabaran dan lewat semangat yang diberikan ya, ketika sesama pejalan itu yang satunya sudah nggak punya daya ya, perlu kearifan dan kebijakan untuk ayo bisa pasti bisa ya, nggak bisa gimana gitu ya, perlu kearifan dalam pekerjaan dan tanggung jawab pendampingan ini untuk bisa menyemangati. Sementara mungkin pegiat ataupun pemerhati yang lain punya beban yang berbeda, misalnya mendesak pemerintah seperti Pak Pras mungkin yang sering nulis, atau saya atau yang lainnya mendesak pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya lebih efektif lagi. Yang saya usulkan ya infrastruktur itu harus diberikan kepada semua daerah gitu. Sudah pada periode yang pertama membangun jalan gitu, tapi jalan yang juga sangat perlu ini untuk pendidikan itu adalah jalan jaringan gitu. Karena kita tahu bahwa sekarang betapa karena kesulitan akses itu kita menghadapi ancaman generasi yang hilang ini. Jadi bukan hanya akses jalan fisik, tetapi jalan internet ini adalah jalan untuk harus menjadi prioritas ya Bu. Ya. Baik. Baik. Terima kasih Ibu Anita dan Mas Pras untuk kesempatan boleh berbagi dengan kami semua. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari pegiat pendidikan di Indonesia. Diskusi kita dengan
Profesor Dr. Anita Lee dan juga Dr. Prasetyan Toko pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah berkenan bergabung dalam diskusi yang diadakan oleh Periplus dengan tajuk Open Mind. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan-kesempatan mendatang dengan tema-tema seputar pendidikan. Selamat pagi.